Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kalian masih tetap semangat belajar ya. Anak-anak, materi kita hari ini sudah masuk bab 4, yaitu tentang teks tanggapan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian teks tanggapan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri teks tanggapan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui fungsi teks tanggapan. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis teks tanggapan. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan atau pendapat, baik berupa kritik atau saran terhadap suatu hal atau karya. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan apa itu teks tanggapan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, teks tanggapan itu seperti apa ya? Contoh, ketika teman kalian berdebat di dalam kelas, kemudian kalian pasti akan menyampaikan sebuah pernyataan atau komentar, baik berupa kritik atau saran. Nah, komentar itulah yang disebut tanggapan. Atau ketika kalian membuka Instagram atau Facebook, pasti ada tulisan atau foto atau video. Nah, tentu kalian juga akan memberikan tanggapan, bisa berupa like atau komentar. Komentar itu bisa berupa pujian, kritikan, ataupun saran. Nah, itu juga contoh tanggapan. Atau ketika kalian menikmati sebuah karya, misalnya kalian membaca sebuah novel atau cerpen, atau kalian menonton sebuah film, kalian juga pasti akan menyampaikan tanggapan tentang karya tersebut. Jadi itulah contoh tanggapan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham ya? Ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi, ketika kalian menyampaikan sebuah tanggapan, tentu kalian juga akan menyampaikan alasannya. Nah, alasan tadi harus bisa memberikan solusi atau cara agar permasalahan itu bisa selesai. Kemudian ciri yang kedua, memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Untuk materi struktur ini, Bu Guru akan jelaskan pada saat pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi struktur teks tanggapan. Ciri yang ketiga, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Jadi, ketika kalian menyampaikan sebuah tanggapan, tentu kalian akan menyampaikan alasannya juga. Nah, alasan tadi harus disertai bukti atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata supaya pendapat kalian tadi bisa diterima atau dipahami. Anak-anak, menanggapi sesuatu bukanlah hal yang mudah. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif di sini artinya menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya atau fakta atau kenyataan. Yang kedua, santun. Santun di sini artinya menyampaikan tanggapan harus dengan cara atau bahasa yang baik. Tidak boleh menyinggung perasaan orang yang kita tanggapi.
Fungsi teks tanggapan. Yang pertama, memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Jadi, ketika kita memberikan sebuah tanggapan, tentu harapan kita dengan tanggapan kita tadi, masalah tersebut bisa diselesaikan atau menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, mengapresiasi sebuah karya atau hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Misalnya, ketika kita akan menanggapi sebuah film yang sudah kita tonton, apa yang kita tanggapi di sini? Ya, misalnya kita akan menanggapi bagaimana peran tokohnya, kemudian bagaimana alur ceritanya. Nah, yang ketiga, memberikan saran kepada suatu hal atau persoalan dengan cara terarah, sistematis, dan terbaik. Jadi, ketika kita menyampaikan sebuah tanggapan, misalnya saran, tentu tanggapan tersebut kita sampaikan dengan cara terarah, sudah jelas arahnya, kemudian sistematis, sudah jelas urutannya. Misalnya dimulai dengan ucapan salam, kemudian permintaan maaf, kemudian baru menyampaikan tanggapan yang berupa saran tadi, kemudian diakhiri dengan terima kasih. Jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif yaitu teks tanggapan yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi atau gambaran. Contoh, menanggapi sebuah karya, misalnya menanggapi sebuah film atau novel. Yang kedua, teks tanggapan kritis. Teks tanggapan yang berisi kritikan tajam terhadap suatu hal atau persoalan yang mengenai kesalahan. Contoh, menanggapi pernyataan seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat penanggap. Baik anak-anak, itulah penjelasan dari Bu Guru tentang teks tanggapan. Semoga bisa dipahami ya. Alangkah baiknya jika materi tadi kalian catat ya. Assalamualaikum, selamat belajar.